Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beramal soleh dan segala sesuatu yang menyangkut ibadah belum tentu bisa menjadi jaminan untuk masuk surga. Sebab semua itu tergantung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga mereka dengan amalan justru masuk neraka. Inilah yang terjadi pada 3 orang seperti yang dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka dikabarkan masuk neraka justru sebab perbuatan baik yang mereka lakukan. Perbuatan apa yang membuat mereka masuk neraka? Apa yang menyebabkan kebaikan mereka tertolak? Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, comment, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Kisah ini dinuklikasikan oleh banyak pakar hadis, antara lain Imam Muslim An-Nasai, Imam Ahmad, dan Imam Baihaqi. Kisah yang sama juga terdapat dalam teks hadis yang berbeda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. 3 orang yang dimaksud adalah orang yang sahih ahli ibadah di dunia. Mereka bertiga sangat berambisi ingin masuk surga. Mereka justru dimasukkan ke dalam neraka karena kesahihan mereka hanya di depan manusia saja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui lahir batin dari hati manusia lebih tahu apa niat mereka dalam beribadah yang sebenarnya. Diriwayatkan bahwa pada hari pengadilan ada orang yang pertama yang dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Pria ini mengakui telah banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan bertanya kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Maka mujahid itu menjawab, "Aku telah berperang karenamu sehingga aku mati syahid." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyangkalnya, "Kau telah berdusta. Kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebut demikian." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Akhirnya mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke neraka. Lalu orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang ahli agama yang alim, penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Seperti orang yang pertama, Allah pun menanyakan hal yang sama, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Maka sang ulama menjawab, "Aku telah membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran karena engkau." Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu berdusta, kau mempelajari ilmu agar disebut sebagai orang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qori." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadilinya. Kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilannya. Akhirnya alim ulama itu pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya orang ketiga pun dipanggil. Ia merupakan seorang yang memiliki kekayaan berlimpah dan terkenal karena kedermawanannya. Orang itu pun didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang pertama dan yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menanyakan hal yang sama, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Maka sang dermawan itu menjawab, "Semua harta kekayaan yang aku punya tidak aku sukai, kecuali aku sedekahkan karenamu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman kepadanya, "Kamu berdusta. Kamu melakukan itu agar orang-orang menyebutmu orang yang dermawan dan murah hati." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar amalnya dihitungkan di hadapan pengadilannya. Akhirnya sang dermawan itu pun diseret wajahnya dan dilemparkan ke neraka.
Sayyidina Hurairah radhiyallahu anhu juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menepuk pahaku seraya bersabda, "Wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka adalah manusia pertama yang merasakan panasnya api neraka jahanam pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap amal tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali dengan niat yang ikhlas dan hanya mengharapkan balasan darinya semata." Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dipuji oleh seseorang, maka dia berdoa, "Ya Allah, ampunilah aku atas apa yang dia tidak ketahui, dan jangan Engkau siksa aku atas apa yang mereka katakan, serta jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka kira." Wallahu a'lam bishawab. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga kisah ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.